Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah resmi dilantik Wan menerima SK dari pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan orientasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Wandiklat Banjarmasin selawas 3 hari mulai 21 hingga 23 April 2025. Kegiatan yang diikuti sebanyak 279 peserta ini sangatlah penting untuk memahami jati diri sebagai ASN setiap memulai tugas di lingkungan pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah resmi dilantik Wan menerima SK dari pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan orientasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Wandiklat Banjarmasin selama 3 hari mulai 21 sampai 23 April 2025. Kegiatan yang diikuti sebanyak 270 peserta ini sangatlah penting untuk memahami jati diri sebagai aparatur sipil negara setiap memulai tugas di lingkungan pemerintahan, baik kedisiplinan, konsistensi, hingga sikap yang baik. Demikian dipedahkan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda, Waitakuni Prima TV. Gubuhan P3K yang berasal dari latar belakang beragam mulai dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis ini harus memiliki pondasi yang sama dalam nilai-nilai inti ASN yang kaya kolaboratif, berintegritas, dan disiplin. Kami berharap dengan diikutinya orientasi ini, maka P3K yang sudah dinyatakan diterima dan sudah diserahkan tanda kelulusannya oleh Pak Wali Kota beberapa minggu yang lalu, kami berharap bahwa beliau ini bisa menanamkan core values ASN. Tadi sudah disampaikan kolaboratif, disiplin, tanggung jawab, dan yang lain-lain. Jadi kita tahu bahwa mereka ini berasalkan dari latar belakang yang berbeda. Jadi mereka sebelum bekerja mereka harus tahu dulu sebagai seorang ASN itu seperti apa normanya, etikanya, nilainya, dan harus selaras dengan kepemimpinan Yamin Ananda. Seperti itu ya. Terima kasih. Kepala BKD Wandiklat Banjarmasin Totok Agus Daryanto meminta seberatan P3K yang baru untuk tetap menjunjung tinggi etika dan moral, serta kada melakukan pelanggaran yang bisa mencemarkan ASN. Ya, jadi orientasi P3K yang dilaksanakan hari ini sampai 3 hari berikutnya ya, sekitar 279 orang itu adalah hasil seleksi tahun 2024. Ya, bukan yang 2025. Nah, nanti dari seleksi 2024 ini akan kita berikan pembekalan di sekarang ini. Nah, nanti berikutnya di tahun ini juga sebenarnya ada sisa dari seleksi tahun 2024, yaitu gelombang yang kedua. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan awal Mei, kalau nggak salah 7 sampai 9 Mei. Nah, itu adalah nanti adalah seleksi P3K gelombang kedua. Nah, ini tentu saja alokasinya lebih sedikit, tidak seperti yang gelombang pertama. Dan dari situ nanti kalau gelombang kedua sudah diselesaikan, maka sisanya itulah nanti yang disebut dengan P3K paruh waktu. Nah, makanya kalau sekarang masih belum ada P3K paruh waktu. Nah, begitu. Ya. Pak Toto, di orientasi ini digabung Pak semuanya Pak? Iya, kalau ini semuanya. Jadi ada dari guru, ada dari dinas kesehatan, ada juga dari tenaga teknis. Yang paling banyak memang guru. Mudah-mudahan jumlah guru mau lebih besar. Jadi harapan dari Ibu Wali Kota ya kan, karena dia orang baru, tentu dia harus penyesuaian terutama adalah di dalam cara bekerja dia, dan juga tadi saya katakan core values harus bagaimana ASN, sehingga depan kan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ada juga kan P3K maksudnya ada pelanggaran disiplin yang dilakukan mereka, padahal baru saja diangkat P3K. Ini yang harus kita jaga, terutama di disiplin ya.